Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video pembelajaran geomorfologi umum yang kedua. Nah, pada bagian kedua ini kita dihadapkan dengan aspek yang dikaji dalam geomorfologi. Nah, aspek-aspek yang dikaji itu terdiri dari 4 poin. Pertama itu morfologi, terdiri dari 2 poin, morfologi dan morfometri. Kedua ada morfogenetik, yang dimana terdiri dari 3 poin, morfostruktur aktif, morfostruktur pasif, dan morfodinamik. Yang ketiga ada morfodinamik, keempat ada morfoarrangement. Dan di sebelah kanan ada unigenetik, terdiri dari 5 poin seperti bentuk lahan, ya ada relief, proses, struktur, material, dan waktu. Berikutnya itu masuk ke materi berikutnya, ya ada morfologi atau bentuk muka bumi. Nah, morfografi mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan, kipas aluvial, daratan banjir, kerucut, gunung api, lereng tengah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa morfografi itu menggambarkan kondisi bentuk lahan seperti gunung, lereng, dan lain-lain. Berikutnya ada morfometri. Itu kondisi bentuk lahan secara kuantitatif atau kemiringan lereng, elevasi, jarak puncak dengan lembah, besaran longsor lahan. Jadi morfometri itu bisa dilihat dari gambar di samping, ya ada seperti kecuraman tertentu dan ketinggian dari lembah. Berarti bisa dikatakan morfometri itu adalah kemiringan atau kecuraman dari permukaan bumi. Berikutnya ada morfogenetik, asal-usul dan perkembangan bentuk lahan. Morfogenetik terdiri dari 2 poin yang dijelaskan tadi, ya ada morfostruktur aktif dan pasif. Morfostruktur aktif, dinamika proses endogenetik berupa tektonisme, vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Nah, maksud dari ini, morfostruktur itu berarti berkaitan dengan geologi atau proses pembentukan permukaan bumi melalui tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi berupa tektonisme dan vulkanisme, sehingga mempengaruhi bentuk lahan atau permukaan bumi tersebut. Nah, bentuknya gawir, sesar, antiklinal, patahan terkait gempa berupa erupsi di masa lampau, seperti yang dijelaskan di atas, ya. Ke poin 2 yaitu morfostruktur pasif. Itu dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa danudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Dinamika struktur kulit bumi berupa danudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Peristiwa perapukan, erosi, berarti ini merupakan tenaga dari, kalau yang di atas aktif itu endogen, maka yang di bawah ini eksogen yang berasal dari luar. Selanjutnya ada morfodinamik. Itu dinamika proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu relief cepat, banjir, erupsi gunung api. Nah, kalau yang tadi tuh ini morfodinamik, ya morfodinamik tenaga dari luar, eksogenetik, yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu relief cepat seperti banjir, erosi, erupsi, dan gunung api. Terus selanjutnya ada morfokronologi, urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan umur dan relief absolut. Berarti morfokronologi ini menjelaskan awal atau proses terbentuknya
berdasarkan umur atau relatif absolut, berarti ini menjelaskan proses terbentuknya permukaan bumi dari masa lampau yang dahulu. Seperti pada gambar ini ada pantai ya, yang lambat laun mengalami erosi yang terjadi dari dulu hingga saat ini. Berikutnya ada morfoarrangement, hubungan antara bentuk lahan yang satu dengan yang lainnya secara kontekstual dalam susunan keruangan serta kelingkungan yang berkaitan dengan proses geomorfik. Pada morfoarrangement ini menjelaskan hubungan antara bentuk lahan yang satu dan yang lainnya. Jadi, morfoarrangement ini bisa dikatakan seperti hubungan timbal balik dari kedua bentuk seperti yang terbentuk karena susunan keruangan yang saling berkaitan, sehingga berkaitan dengan proses geomorfik seperti pada gambar di bawah ini, yang secara atas sengaja tersusun secara keruangan, daratan dan lautan yang saling berkaitan. Lalu berikutnya ada model dalam geomorfologi. Ada 5 poin. Pertama teori, 2 model analogi, 3 model simbolik, 4 model ikonik, dan dunia nyata. Model ciptaan dari setelah ini kita langkahi saja. Genetik bentuk lahan, ya lanjut. Indonesia bagian rangkaian. Nah, ini peta penyebaran tenaga endogen dan penyebaran vulkanisme, tektonisme, skip. Ini ada proses geomorfologi dan vulkanisme, diastropisme, bentuk lahan. Ini kita langkahi saja. Tenaga eksogen, ini ada siklus hidrologi dari penguapan naik ke awan, pengembunan atau kondensasi, dan turun sebagai presipitasi dan akhirnya kembali lagi ke laut. Ini kronologi stadium pembentukan permukaan bumi, bisa pada gambarnya ya, yang masih udah dewasa, tua ya. Dan ya, itu terakhir dari penjelasan kita pada video geomorfologi yang kedua. Semoga bermanfaat. Saya atas nama Fadli mengucapkan terima kasih. Oke.